anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, setelah lebaran ini semua amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah ada anak ibu di sini yang tidak hadir? Masya Allah, Alhamdulillah hadir semua ya anak ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita minta kepada ketua kelas kita untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, kita persilahkan. Amin. Nah, terima kasih sebelumnya kepada ketua kelas kita yang telah mau memimpin doa kita pada pagi hari ini. Oh ya, kemarin ibu ada minta PR ya. Nah, silakan anak-anak ibu kumpul di atas meja ya. Nah, nanti ibu periksa. Minggu kemarin kita belajar tentang jual beli. Nah, anak-anak ibu masih ingat apa itu jual beli? Ya betul. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu materi kita pada minggu kali ini yaitu adalah khiyar. Nah, apakah ada anak ibu-ibu yang tahu apa itu khiyar? Ini pasti nggak ada yang baca buku nih. Nah, baiklah, ibu akan menerangkan terlebih dahulu. Nah, apa sih khiyar itu? Nah, khiyar secara bahasa itu berarti memilih. Ya. Nah, dalam istilah fikih maksudnya itu adalah hak untuk kita memilih mau membatalkan atau mau melanjutkan akad jual beli atau transaksi kita itu setelah terjadinya kesepakatan. Nah, jadi kita itu boleh mau membatalkan atau mau melanjutkan nih transaksi jual beli kita itu walaupun sudah ada kesepakatan yang kita lakukan. Nah, tujuan dari khiyar ini yaitu adalah untuk menjaga hak kita baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual agar tidak dirugikan selama transaksi atau agar kita itu tidak menyesal di kemudian hari. Nah, hukum dari khiyar ini di dalam Islam itu adalah mubah. Kita diperbolehkan untuk melakukan khiyar. Nah, apa sih dasar hukum khiyar ini? Yaitu adalah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, bunyinya anta fi kulli sil'ati ibta'taha bil khiyari thalatha layal. Nah, artinya itu engkau diperbolehkan untuk berkhiyar, engkau diperbolehkan khiyar untuk tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Nah, jadi kita diperbolehkan untuk melakukan khiyar. Nah, tetapi jika khiyar kita itu dilakukan untuk menipu atau untuk berdusta, maka hukumnya itu adalah haram. Nah, apakah anak-anak ibu paham apa yang ibu sampaikan barusan seputar itu? Oke, jika paham, ibu akan lanjut. Nah, khiyar ini memiliki macam-macam, jadi dia memiliki 4 macam. Nah, yang pertama itu adalah khiyar majelis. Nah, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga aibi, yang keempat adalah ru'yah. Nah, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah khiyar majelis. Nah, khiyar majelis ini berarti langsung atau di tempat. Nah, jadi khiyar majelis ini maksudnya itu adalah hak untuk baik pembeli maupun penjual untuk membatalkan akadnya atau jual belinya itu selama mereka itu masih berada di tempat itu. Nah, jadi jika misalnya mereka itu sudah berpisah, maka hukum khiyarnya ini tidak sah atau tidak ada lagi. Jadi dia itu tidak boleh melakukan khiyar jika mereka itu sudah berpisah. Nah, contohnya itu, seorang pembeli dan penjual itu sedang berdiskusi tentang harga barang yang akan dibeli. Nah, ternyata harga barangnya itu terlalu mahal bagi si pembeli. Nah, selama mereka itu masih berada di tempat itu, jadi si pembeli ini boleh membatalkan transaksi jual belinya selama dia masih berada di sana. Jadi dia boleh membatalkan atau tidak jadi membeli. Nah, itu contoh dari khiyar. Atau contoh keduanya itu via telepon. Misalnya kita melakukan jual beli yang berlangsung dengan menggunakan telepon. Nah, via telepon. Jadi jika teleponnya itu masih terhubung, jadi dia bisa melakukan khiyar atau mau membatalkan
transaksi jual belinya itu selama teleponnya itu belum terputus. Nah itu contoh dari dari khiyar majelis. Nah selanjutnya yaitu adalah khiyar syarat. Nah khiyar syarat ini lebih kepada kurun waktu atau jangka waktu tertentu. Nah khiyar syarat ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu adalah secara umum khiyar syarat ini berlaku selama 3 hari 3 malam dimulai ketika sudah terjadinya akad. Namun itu tergantung nanti bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah yang kedua, jika kurun waktunya itu terlewat maka transaksi jual belinya itu tidak bisa dibatalkannya. Kemudian nanti yang ketiga yaitu adalah hak khiyar itu bisa diwariskan. Nah, jika misalnya si pembeli yang meninggal ketika masih dalam berlangsungnya khiyar, maka itu barangnya itu bisa diwariskan kepada ahli waris. Nah, misalnya jika penjual yang meninggal ketika masih berlakunya khiyar ini, maka barang secara otomatis itu milik si pembeli. Dan yang keempat itu adalah khiyar syarat ini ketentuan waktunya itu harus secara jelas atau secara cermat ya, karena itu inti dari khiyar syarat ini. Nah kita lanjut kepada syarat ketiga yaitu adalah khiyar IB. Nah IB ini maksudnya adalah cacat. IB ini maksudnya cacat. Nah contohnya itu misalnya seseorang mau beli mobil, menjual mobil, dia mengatakan saya menjual mobil ini dalam kurun waktu 3 hari. Nah jadi selama 3 hari itulah khiyar ini berlaku. Misalnya selama 3 hari itu kita bisa melakukan khiyar mau memilih atau membatalkan transaksi. Nah atau misalnya seperti saya mau membeli radio ini jika itu cocok dengan anak saya. Jadi nanti misalnya jika cocok selama kurun waktu itulah khiyar ini berlaku. Nah yang ketiga kita masuk pada khiyar IB. Nah IB ini artinya adalah cacat. Nah yaitu adalah cacat pada barang. Yaitu kita boleh memilih mau membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli kita itu jika terjadi cacat pada barang. Nah khiyar IB ini juga memiliki ketentuan. Yang pertama yaitu adalah jika barang tersebut merupakan hal yang penting. Maksudnya itu contohnya itu kambing sebagai daging kurban. Nah kemudian ada cacat pada telinga atau telinganya itu sobek. Nah jadi yang dimana nantinya itu hal tersebut bisa membatalkan kurban. Kalau kurban itu dibatalkan, jadi itu merupakan hal penting. Jadi khiyar itu berlaku. Nah yang kedua cacat barangnya itu sulit dihilangkan. Yang ketiga cacat barangnya itu masih berada di tangan penjual. Yang keempat adalah cacat barangnya itu tidak hilang sebelum dibatalkan. Namun jika sebelum dibatalkan cacatnya itu sudah hilang, maka khiyarnya itu tidak berlangsung lagi. Nah yang terakhir yaitu adalah ru'yah. Nah artinya ini yaitu setelah khiyar ru'yah ini maksudnya itu adalah setelah melihat barang yang akan dibeli. Jadi pembeli ini memiliki hak untuk dia itu mau membatalkan atau melanjutkannya itu ketika sudah melihat barang. Jadi dia membeli barang yang belum ada dilihatnya. Contohnya itu seseorang ingin membeli komputer yang belum dilihatnya. Nah, jadi ketika dia sudah melihat barangnya sesuaikah atau tidakkah, dia bisa membatalkan atau melanjutkannya. Karena dalam Islam khiyar ru'yah ini diperbolehkan karena tidak adanya yang dirugikan antara kedua belah pihak. Karena zaman sekarang teknologi sudah berkembang, jadi seperti kita memesan barang yang belum kita lihat sebelumnya, di sana ada khiyar. Jadi ketika kita sudah melihatnya, kita mau membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli kita. Nah, apakah ibu paham apa yang ibu sampaikan? Oke, ibu akan menyimpulkan secara ringkasnya. Nah, khiyar ini artinya akan memilih dan hukumnya itu adalah mubah. Jadi ini adalah hak memilih antara
pembeli dan si penjual. Nah, dia itu ada 4 macam kan. Nah, yang pertama itu yang tadi yang kita bahas yaitu adalah khiyar majelis. Nah, khiyar majelis ini secara ringkasnya itu lebih kepada langsung atau di tempat. Jadi sebelum kedua belah pihak itu berpisah. Sedangkan yang syarat ini lebih kepada kurun waktu tertentu. Nah, mau jangka waktu berapa kita melakukan transaksinya. Nah, yang ketiga yaitu adalah aibi atau cacat. Ini lebih kepada cacat yang ada pada barangnya. Yang keempat baru ru'yah, yaitu setelah kita melihat barang. Nah, itu perbedaan dari macam-macam khiyar. Oke, manfaat dari khiyar yang pertama yaitu adalah untuk menghindarkan terjadinya penyesalan antara kedua belah pihak. Yang kedua itu untuk memperkecil adanya penipuan dalam jual beli. Nah, yang ketiga itu lebih kepada mendidik kepada kita sebagai penjual atau pembeli untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Dan yang keempat itu untuk menumbuhkan sikap toleransi. Nah, sekian materi pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan, Ibu jelaskan. Nah, sekarang karena kita menggunakan model pembelajaran brainstorming, Ibu sudah menyiapkan satu kotak, di mana kotak ini nanti Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk menyediakan masing-masing kertas. Nah, di sana anak-anak Ibu bisa memberikan atau menuliskan pendapatnya tentang materi kita pada hari ini. Pendapat apapun itu, nanti anak-anak Ibu berdiri, masukkan semua pendapat-pendapat anak Ibu ke dalam kotak ini. Nah, jadi setelah itu nanti kita akan membahas apa saja pendapat-pendapat anak Ibu tentang materi kita hari ini. Nah, silakan anak-anak Ibu menuliskan pendapatnya masing-masing, kemudian masukkan ke dalam kotak ini. Anak Ibu semuanya sudah memasukkan semua pendapatnya di dalam kotak ini, maka kita buka isinya. Apa saja pendapat-pendapat dari anak Ibu akan Ibu bacakannya. Ini untuk melihat seberapa paham dan mengerti anak-anak Ibu tentang materi pada hari ini, dan juga apakah ada keluhan atau anak-anak Ibu dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, yang pertama yaitu Ibu bacakannya. Saya merasa materi ini membuat saya lebih berhati-hati dalam bertransaksi karena ternyata Islam sangat peduli dengan keadilan dalam jual beli. Nah, betul sekali. Islam itu sangat peduli kepada kita dalam transaksi jual beli. Jadi anak Ibu paham ya. Nah, dan bisa untuk lebih berhati-hati ketika kita melakukan transaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, nah ini dia. Saya baru tahu kalau dalam Islam pembeli bisa membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai aturan dan cacat. Nah, ya, karena ada juga orang yang belum mengetahui ternyata barang itu bisa dibatalkan ketika ada cacat. Nah, kadang kita kayak menerima langsung saja ya. Jadi memang dalam Islam itu ada ketentuannya. Jadi Ananda bisa dalam kehidupan sehari-hari jika membeli, kita bisa menerapkan khiyar ini. Ya, khiyar apa tadi yang cacat itu? Ya, itu ya, khiyar aibi. Selanjutnya, nah, materi khiyar sangat relevan dengan kehidupan sekarang, apalagi dengan maraknya jual beli online yang rawan penipuan. Ya, betul sekali. Jadi ketika kita memahami khiyar ini dalam kehidupan sekarang, apalagi sekarang maraknya jual beli online. Jadi ketika kita bisa memahami ini, maka kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat kepada anak Ibu. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mau memberikan pendapatnya. Nah, untuk pada hari ini kita cukupkan di sini saja. Ketua kelas dipersilahkan untuk membaca. Oh ya, untuk minggu besok tidak ada PR ya. Nanti untuk mana sudah dikasih. Nah, untuk ketua kelas kita silahkan untuk memimpin membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi anak Ibu semua. Ibu pamit undur diri. Semoga hari-harinya menyenangkan. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.